Kau pintu bagiku, Kau pintu bagi setiap, Kau pintu bagi setiap. Sekali lagi, Kau pintu bagi setiap jalan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur buat kasih setiamu, kebaikanmu, perlindungan, pertolonganmu yang nyata untuk setiap kami. Kami menemukan pintu di saat kami buntu. Kami menemukan terang di saat kami menghadapi gelap. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Ini kami anak-anakmu Bapa. Sebentar kamu dengar firman-Mu. Kami mau melihat terang-Mu itu lewat kebenaran firman, sehingga kegelapan dari diri kami sendiri melalui pikiran kami secara manusia Bapa akan tersingkir itu, karena ada kebenaran firman yang menerangi kami. Kami butuh terang itu Tuhan, supaya kami semakin melihat pribadi-Mu dengan jelas dan benar. Terpuji nama-Mu, kami siap dengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, kami sudah memuji menyembah-Mu, kami sudah menikmati hadirat-Mu. Kami percaya Bapa, Engkau hadir bersama-sama kami pada saat ini Bapa. Bahwa firman-Mu Tuhan, di mana 2-3 orang berkumpul, Engkau hadir bersama-sama kami Bapa. Terima kasih Bapa, yang kami anak-anak-Mu Tuhan datang untuk menguduskan hari Sabat-Mu Bapa, menikmati hadirat-Mu dan menikmati firman. Dan sebentar Tuhan Yesus, kami mau menikmati firman-Mu Bapa. Urapi hamba kurang, kami juga yang mendengar Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami sambut firman-Mu, sama-sama kita katakan Amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat siang, kita belajar kembali di ibadah kita, ya, ibadah Sabat. Puji Tuhan. Kalau kita dalam keadaan baik dan sehat, semua terima kasih karunia Tuhan ya. Yuk kita buka firman Tuhan. Kita buka firman Tuhan, kita kembali belajar firman Tuhan. Ya puji Tuhan, kita sudah memuji menyembah Tuhan, sudah menikmati hadirat Tuhan. Sekarang kita mau menikmati firman-Nya ya. Kita sudah menikmati puji menyembah, sekarang kita mau menikmati firman-Nya. Masih sambungan minggu lalu ya. Masih sambungan korban minggu lalu. Karena minggu lalu sebenarnya banyak yang mau dibahas di sini ya. Masih sambungannya. Siapa ingat minggu lalu? Dari mana? Hidup oleh Roh. Iya, hidup oleh Roh ya. Minggu lalu kita belajar hidup oleh Roh. Siapa hafal ayatnya? Siapa hafal ayatnya? Galatia. Roma 8 kemarin ayat pembukaan. Saya baca aja ya. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi semalam temanya Roh yang memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Ya. Jadi ini mau kita perdalam kembali ya, supaya kita benar-benar paham bagaimana sebenarnya hidup di dalam Roh ya, hidup yang dimerdekakan oleh Roh ya. Kita pelajari kembali, kita perdalam kembali bagaimana sebenarnya hidup di dalam Roh ya. Minggu lalu kita sudah belajar ada 2 kekristenan ya. Kekristenan yang di dalam daging dan kekristenan yang Dalam Roh ya. Ini sekarang mau kita belajar ya. Kita baca kembali ayat ini, ayat 8. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Ya. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Yang mau kita pelajari ini ayat 2-nya.
ayat 2-nya ya, ayat 2. Saya dikatakan apa? Roh yang memberi Hidup. Ya. Itu terjemahan bahasa Indonesia. Ya, itu terjemahan bahasa Indonesia. Coba kita lihat terjemahan bahasa Inggrisnya. Ya. Terjemahan bahasa Inggrisnya di dalam Alkitab yang di HP ada, itu bisa dilihat terjemahan bahasa Inggrisnya. Ya. Di sana dikatakan kalau terjemahan bahasa Inggrisnya bukan roh yang memberi hidup, ya, tapi hukum roh, ya, hukum roh, ya. Coba siapa bisa baca bahasa Inggrisnya? Coba. Ada bahasa Inggrisnya. Coba siapa yang bisa baca? Dia bisa baca, coba. Ada HP-nya? Nggak ada. Yang terjemahan King James, ya, terjemahan King James itu dikatakan the law of the spirit, artinya hukum roh. Jadi terjemahan ini kurang tepat sebenarnya. Di sini roh yang memberi hidup. Tapi kalau terjemahan bahasa Inggrisnya dari terjemahan aslinya, dari terjemahan bahasa apanya? Yunaninya ya kan. Di situ dikatakan sebenarnya ada hukum. Ya, hukum yang memberi hidup. Hukum roh. Hukum roh. Hukum roh yang memberi hidup itu sebenarnya terjemahan. Cuma di terjemahan bahasa Indonesia nggak dikatakan hukum roh. Tapi terjemahan aslinya sebenarnya hukum roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi di sini kita pelajari ada dua hukum. Ya. Hukum pertama disebut hukum roh. Hukum kedua disebut hukum dosa dan hukum maut. Ya. Sampai sini kita mengerti ya. Bisa dimahami di sini? Di ayat 2 ya. Sebenarnya kalau terjemahan aslinya di situ dikatakan hukum roh yang memberi hidup telah memberikan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ya. Jadi ada dua hukum yang bertentangan. Hukum roh yang memberi hidup. Hukum dosa. Hukum dosa beri maut. Dan hukum maut yang membawa kepada kematian. Jadi di sini ada dua hukum. Sampai di sini kita harus paham. Haleluya. Ya, jadi ini mau kita perdalam dulu. Ini mau kita perdalam supaya kita mengerti kita ini tinggal di hukum mana. Ya, kita ini tinggal di hukum mana. Sebelum kita masuk lebih dalam di ayat 2 ini, siapa tahu arti hukum? Hukum itu apa sebenarnya? Hukum itu sebenarnya artinya ketetapan. Itu arti hukum. Ketetapan. Ketetapan yang nggak bisa berubah itu arti hukum. Ketetapan yang sudah ditentukan. Iya, sudah ditentukan, bisa berubah. Yang bagi yang sekolah dulu. Siapa tahu salah satu hukum yang mengerti lah. Hukum yang dipelajari di sekolah, apa salah satunya? Yaitu hukum gravitasi. Pernah dengar hukum gravitasi? Pernah dengar? Yang sekolah apa artinya hukum gravitasi? Ya. Hukum gravitasi artinya hukum keseimbangan. Bukan. Bahwa bumi memiliki daya tarik. Ya, itu artinya hukum gravitasi. Bumi memiliki daya tarik. Sehingga apa? Sehingga apa yang dilempar ke atas pasti jatuh ke bawah. Iya. Itu artinya hukum gravitasi. Ya, artinya hukum itu suatu ketetapan. Pertanyaannya sekarang, adakah yang bisa melawan hukum itu? Nggak ada kan? Nggak ada. Pasti jatuh. Kecuali ke bulan. Iya. Tetapi kalau kita punya kekuatan yang cukup, bisa dilawan hukum itu. Yaitu dengan roket. Roket kan melawan hukum gravitasi dengan kekuatannya, dia melawan hukum gravitasi sehingga dia bisa lepas dari hukum gravitasi, sehingga bisa terbang ke luar angkasa. Ya, jadi di sini kita melihat ada hukum, tapi hukum itu bisa dikalahkan kalau ada kekuatan yang lebih kuat. Haleluya. Tapi sini mengerti? Haleluya. Mengerti ya? Suatu hukum itu ada ketetapan. Salah satu contoh adalah hukum gravitasi. Manusia, semua alam di dunia ini tidak bisa lepas dari hukum gravitasi.
nggak bisa lepas. Ya, sehingga apa yang dilempar ke atas pasti jatuh ke bawah. Tapi jika ada kekuatan yang cukup besar, ya, yang bisa mengalahkan hukum itu, sehingga dia bisa lepas dari hukum itu. Contohnya apa? Contohnya roket. Ya, roket. Pernah lihat roket? Pernah. Ya. Jadi roket itu dia punya apa? Bahan bakar gas. Ya. Dia punya daya dorong yang kuat. Dia bisa melawan hukum gravitasi itu sampai lepas. Sehingga dia bisa terbang ke luar angkasa, lepas dari hukum gravitasi. Ya. Sampai sini paham ya? Jadi itulah yang dibahas di sini. Di ayat 2, Roma 8 ayat 2 dikatakan sini, kalau terjemahan aslinya roh yang memberi hidup, sebenarnya situ terjemahan aslinya hukum roh. Hukum roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi di sini ada dua hukum yang bertentangan. Ada hukum roh, ada hukum dosa dan maut. Jadi ada dua hukum yang bertentangan. Ya. Ada dua hukum yang bertentangan. Ada hukum roh yang memberi hidup. Ya. Hukum roh yang memberi hidup kita sudah tahu itu dikatakan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Kan di sini roh yang memberi hidup telah mereka kamu dalam Kristus. Jadi hukum roh itu hanya ada di dalam siapa? Yesus. Iya. Yesus Kristus. Di luar Yesus orang tidak bisa mendapat hukum roh. Hanya tinggal di dalam hukum maut, daging, hukum maut dan hukum dosa. Ya. Supaya kita mengerti apa hukum roh, kita harus mengerti dulu apa hukum dosa dan hukum maut. Ya. Apa hukum dosa dan hukum maut. Jadi supaya mengerti ini, kita jawabannya dari Alkitab kita cari. Sebab dikatakan di sini dari hukum dosa dan hukum maut. Apa itu hukum dosa? Ini dah. Hukum dosa juga kita lihat di Roma pasal 5. Supaya kita belajar, supaya mengerti kita ini tinggal di hukum mana sekarang. Ya. Di Roma pasal 5, yuk kita pelajari dulu supaya kita nanti mengerti. Ya. Roma pasal 5. Ayo, Roma pasal 5. Ayat 12, ya. Ayat 12. Udah dapat semua? Udah. Saya baca di sini. Ini nanti saya jelaskan ya. Saya jelaskan nanti. Cuma dari sini saya baca dulu supaya kita pahami. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi di sini dari ayat 12 kita paham bahwa hukum dosa itu masuk melalui satu orang. Si Adam. Siapa satu orang itu? Si Adam. Iya. Di sini di ayat berapa nih? Di ayat 14. Ya, ayat 14. Sungguh pun demikian maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai zaman Musa. Ya. Juga atas mereka telah berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam yang adalah pemberan dia akan datang. Jadi hukum dosa masuk melalui siapa? Si Adam. Si Adam. Pelanggaran si Adam. Iya. Jadi semua orang yang merupakan keturunan Adam berada di bawah hukum dosa. Hukum dosa. Itu dia, ya. Hukum dosa. Di ayat 17. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, ya. Jadi oleh satu orangnya dosa masuk, maka berkuasa dosa atas semua keturunannya. Ya. Ayat 18. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran yang satu orang tadi si Adam, semua orang beroleh penghukuman. Ya. Jadi semua orang di bawah hukum dosa, layak dihukum. Ya. Jadi dari sini kita ambil kesimpulan apa? Bahwa hukum dosa itu menguasai semua manusia. Ya.
Hukum dosa menguasai semua Manusia. Itu pertama. Tadi dikatakan hukum dosa. Yang kedua dikatakan juga hukum apa? Maut. Maut. Hukum dosa dan hukum maut ini seperti koin mata uang. Dia timbal balik. Ya, timbal balik. Tahu koin mata apa koin? Uang logam. Uang logam koin itu kan ada dua sisi. Ya, hukum dosa dan hukum maut. Jadi dia itu satu sebenarnya, tapi dua sisi yang berbeda. Ya. Apa itu hukum maut? Hukum maut di satu. Tadi hukum dosa kita sudah mengerti ya. Hukum dosa itu karena si Adam. Karena si Adam masuk, semua manusia berdosa. Semua keturunan Adam adalah orang berdosa. Jadi kita sudah mengerti apa hukum dosa. Jadi sekarang hukum maut. Ini seperti koin yang dua sisi ya. Seperti koin yang dua sisi. Jadi dia tidak bisa terpisah satu bagian dia. Tapi dua sisi yang berbeda. Di 1 Korintus 15 ayat, kita buka 1 Korintus 15 ayat 30 berapa itu coba? 1 Korintus 15 ya. Di ayat 56 ya. 1 Korintus 15 ayat 56. Coba suara baca ya. 1 Korintus 15 ayat 56. Iya. Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Iya, ya. Inilah hukum maut. Hukum maut apa itu hukum maut? Hukum maut ialah dosa. Artinya, setiap orang yang berdosa, maut berkuasa. Maut berhak. Iya, maut berhak. Ya. Setiap orang yang berdosa, maut berhak. Ya. Sengat maut ialah dosa. Dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Ya. Jadi karena ada hukum Taurat, sehingga manusia berdosa. Mengenal dosa. Iya. Dan karena dosa, maka ada maut. Ya. Sama seperti Roma 5 tadi, karena satu orang maut masuk. Kenapa maut masuk? Karena ada dosa. Ya. Sampai sini udah mengerti? Ada hukum, yaitu hukum dosa dan hukum maut. Ya. Roma pasal 5 tadi yang coba. Kita buka kita kembali ke Roma pasal 5. Ya. Ayat. Bentar ya. Di ayat 13. Berkaitan dengan ayat 13. Saya baca. Roma pasal 5 13. Ya. Sebab sebelum hukum Taurat ada dosa di dunia. Ya. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Ya. Dosa sudah ada, tapi tidak diperhitungkan kalau belum ada hukum Taurat. Belum dianggap dosa. Iya, belum dianggap dosa kalau belum ada hukum Taurat. Tapi karena ada hukum Taurat, dosa diperhitungkan. Makanya dikatakan tadi, sengat maut adalah dosa. Ya kan? Dosa ada karena hukum Taurat. Ya. Memang agak apa ini? Agak membutuhkan Imajinasi. apa namanya? Pengertian. Tapi supaya kita mengerti, kita ini tinggal di mana. Ya. Ya. Jadi karena hukum Taurat, maka ada dosa. Ya. Saya baca selanjutnya. Sungguh pun demikian maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai zaman Musa. Ini maksudnya begini. Walaupun sejak zaman Adam sudah ada pelanggaran. Iya, sudah ada pelanggaran. Kalau hukum Taurat kan sejak zaman Musa, ya. Sejak zaman Musa ada hukum Taurat. Tapi walaupun demikian, sejak zaman Adam maut sudah berkuasa. Ya. Walaupun belum diperhitungkan dosa tadi, tapi maut sudah berkuasa. Itu maksudnya. Ya. Karena sejak zaman Adam sudah ada kematian. Berarti walaupun belum ada hukum Taurat, Maut sudah berkuasa. iya, maut sudah berkuasa. Maut sudah bekerja. Sudah bekerja. Itu artinya apa? Artinya walaupun belum ada hukum Taurat, tapi sebenarnya dosa itu
tetap dikuasai maut. Ya, baca benar. Juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang dibuat Adam, yang adalah gambaran dia yang akan datang. Maksudnya ada yang kedua ya. Tetapi kasih karunia Tuhan tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika pelanggaran satu orang, semua orang tidak dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Tuhan yang dilimpahkan padanya semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Inilah hukum roh tadi ya. Dan kasih karunia tidak berimbang dengan dosa satu orang, sebab hakim atas pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi pengabulan kasih karunia banyak pelanggaran mengalahkan kebenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, jadi di sini karena dosa satu orang maut sudah masuk, ya, tidak ada pengecualian, maut sudah masuk, ya. Tapi di sini Paulus cuma memberikan perbandingan antara Adam dan Kristus. Haleluya. Ya. Ayat 19 di sini. Jadi sama seperti ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketetapan satu orang, seorang telah menjadi benar. Nah, di sini ada dua perbandingan antara dua pribadi. Orang yang berdosa dikuasai hukum dosa dan hukum maut, dan orang yang percaya kepada Yesus tidak dikuasai hukum dosa dan hukum maut. Ya. Jadi di sini ada dua hukum. Hukum dosa, hukum maut bertentangan dengan hukum roh yang memberi hidup. Ya. Sampai sini kita paham dulu ya. Selanjutnya, karena semua manusia dikuasai hukum dosa dan hukum maut, berarti tidak ada manusia yang bisa lepas dari Hukum dosa dan maut. Maut tidak ada yang bisa lepas. Sehingga apa? Sehingga dikatakan Paulus, kita kembali ke Roma 8 tadi, supaya kita mengerti. Roma 8 buka ayat 1 lembar aja sebelum tadi kan kita di Roma 5. Kita kembali ke Roma 8 tadi. Sehingga dikatakan Paulus apa? Roma 7 ayat 24. Roma 7 ayat 24. Apa dikatakan Paulus? Coba. Roma 7 ayat 24. Nah. Aku manusia celaka. Iya. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Iya. Iya. Karena semua manusia berada di bawah hukum dosa dan hukum maut, ya. Kita celaka. Siapa yang melepaskan kita? Gak ada. Kita bakal binasa. Kita dikuasai maut. Kan sangat maut adalah dosa. Ya. Roma 6 ayat 23. Coba seorang baca lagi Roma 6 ayat 23. Roma 6 ayat 23. Roma 6 ayat 23. Ya. Sebab upah dosa ialah maut. Iya. Tetapi karunia Tuhan ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Iya, sederhana. Jadi di sini ada dua perbedaan yang jelas. Haleluya. Ya. Ada dua perbedaan yang jelas. Pertama dikatakan tadi, Paulus sudah mengatakan, aku manusia celaka. Celaka kita kalau nggak ada Tuhan Yesus, kita celaka. Kita semua manusia berada di bawah hukum maut, dosa dan hukum maut. Nggak ada yang bisa melepaskan kita celaka. Siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Kenapa dikatakan tubuh maut? Karena tubuh kita dikuasai dosa. Karena dosa sudah masuk. Lewat Adam. Tubuh maut. Tubuh kita dikuasai dosa. Karena dikatakan di ayat 23 tadi Roma 6. Sebab upah dosa ialah maut. Coba Roma 8 ayat 3. Roma 8 ayat 3. Coba baca lagi. Ayo gantian. Roma 8 ayat 3. Iya. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Tuhan. Iya. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai oleh dosa. Karena dosa ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Iya. Dari ayat 3 ini jelaskan daging dikuasai oleh maut. Daging dikuasai oleh apa? Dosa. Oleh dosa.
Dosa. Perhatikan baik ayat 3 ini. Perhatikan baik ayat 3. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri di dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Jadi saya tanya dulu kita semua. Kita pakai daging enggak? Pakai. Pakai. Dagingmu itu menurut ayat ini dikuasai Dosa. Suka berdosa. Iya. Dagingmu dikuasai dosa. Kalau dagingmu dikuasai dosa, upah dosa adalah maut. Berarti dagingmu pasti mati. Pasti mati. Binasa. Pasti mati di dalam maut. Sehingga tidak ada manusia yang bisa hidup kekal. Itulah kenapa si Adam mati dan semua keturunan Adam mati. Dikuasai oleh maut. Jadi kalau ada pertanyaan, kalau ilmuwan biologi, fisika, apa kimia, apa itu nggak tahu dikatakan kenapa manusia mati. Tanyalah ilmuwan itu, kenapa manusia mati, kenapa hewan mati, kenapa semua bisa mati, nggak tahu mereka jawabannya. Jawabannya paling karena tua. Iya, karena tua, apa penyebab tua? Paling sering saya dengar, ya saya sering dengar kalau dari ilmuwan katanya karena radikal bebas. Apa itu radikal bebas? Nggak tahu kita. Ya, biar kita mengerti. Itu nggak ada pengetahuan ini nggak ada di dunia, nggak ada. Kenapa manusia mati? Kenapa manusia mati? Karena dosa menurut Alkitab. Iya. Ya. Kenapa manusia mati? Kalau kau tanya ilmu pengetahuan, tanya apa? Biologi. Nanti dikatakan karena radikal bebas. Tanya apa itu radikal bebas? Gak tahu. Yang penting radikal. Tahu arti radikal? Kejam. Iya, radikal bebas. Makanya disuruh minum vitamin C supaya nggak kena radikal bebas katanya. Tapi mati juga. Ya, tapi mati juga. Jadi supaya tahu kita mati karena apa? Mati karena hukum maut. Hukum maut karena apa? Karena hukum dosa. Iya. Hukum dosa karena apa? Karena menguasai daging. Dosa masuk melalui Adam. Ya. Adam memakai daging. Daging berketurunan daging. Menjalanlah dosa tadi karena daging berketurunan daging. Jadi kalau ditanya kenapa manusia mati, udah tahu jawabannya? Karena dosa. Ya. Tetapi roh yang ditempatkan Tuhan di dalam diri manusia, ada ayat mencatat diingininya dengan cemburu. Artinya apa? Tuhan nggak mau manusia mati. Itu artinya Tuhan nggak mau manusia mati karena Tuhan tidak menciptakan manusia supaya untuk mati. Iya. Tuhan nggak menciptakan manusia supaya mati, tapi kematian datang karena dosa. Maka kutuk kematian masuk. Ya supaya kita mengerti ya. Tuhan nggak mau kita mati, sehingga diutuslah anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus untuk melepaskan manusia dari hukum dosa dan hukum maut. Hukum apa namanya yang bisa melepaskan hukum dosa dan hukum maut? Hukum apa namanya? Hukum roh. Iya, hukum roh. Supaya tahu kita, hukum roh yang bisa melepaskan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Hukum roh. Coba baca lagi. Bahasa Inggrisnya baca. Bahasa Inggrisnya. Roma 8 ayat 2. Baca bahasa Inggrisnya dulu. Ayo Bu, baca Bu. Kalau bahasa Indonesia nggak dijelaskan di sini. Apa dia bilang bahasa Inggrisnya? Roma 8 ayat 2. Kalau bahasa Indonesia terjemahannya nggak pas. Di bahasa Inggrisnya jelas. Roma 8 ayat 2. Ayo, baca biar pintar yuk. Ini terjemahan dari bahasa Yunani-nya dia. For the law of spirit in Christ. For the law of the Spirit. Iya, apa artinya for the law of the spirit? Apa artinya? Hukum roh. Iya, hukum roh. Tapi di terjemahan bahasa Indonesia nggak ditulis hukum roh. Cuman roh. Ya, jadi kita nggak dapat naik ada dua hukum yang bertentangan. Ya, for the law of the spirit, karena hukum roh. Ya,
yang memberi hidup di dalam Kristus Yesus, memerdekakan kamu, melepaskan kamu dari hukum dosa dan hukum Maut. maut. Haleluya. Jadi ada hukum yang menguasai semua manusia ini, itulah hukum dosa dan hukum maut, ya. Tetapi ternyata ada hukum lain Yang lebih tinggi. yang lebih tinggi yang bisa melepaskan kita. Makanya dikatakan sini memerdekakan, melepaskan. Tahu artinya memerdekakan? Tahu artinya memerdekakan kan? Membebaskan. Membebaskan, melepaskan kita dari hukum maut dan hukum dosa. Amin. Sekarang mau nggak kita dilepaskan? Mau sekali. Ya kan? Enggak, dia hukum dosa dan hukum maut dan hukum roh, dia tetap berada di dalam hukum dosa dan hukum maut. Sedangkan hukum dosa dan hukum maut bekerja berdasarkan hukum Taurat. Ya. Jadi kalau orang masih berusaha melakukan hukum Taurat tanpa memasuki hukum roh, tetap berkuasa, tetap dia berada di dalam hukum maut. Nggak berarti dikerjakannya itu hukum Taurat, itu nggak berarti. Semua agama di dunia ini berusaha mengerjakan hukum Taurat. Walaupun mereka nggak tahu hukum Taurat, tapi Roma pasal 2 mencatat hukum Taurat ada tercatat di hati Nurani. nurani mereka. Tapi mereka nggak mampu, nggak sanggup, karena mereka belum berpindah dari hukum maut dan hukum dosa ke hukum roh. Iya, itu jawaban. Ya, selama manusia nggak berpindah ke hukum roh, tetap dia di bawah kuasa hukum maut, tetap di bawah hukum dosa, walaupun dia berusaha melakukan hukum Taurat. Ya, walaupun berusaha melakukan hukum Taurat. Makanya kita minggu lalu saya katakan, kita bahas minggu lalu, kalau kita berusaha melakukan hukum dengan kekuatan kita, nggak berguna, nggak berarti di hadapan Tuhan. Nggak mampu. Nggak mampu, kenapa? Karena masih di dalam hukum dosa. Nggak bisa. Kenapa? Karena hukum Taurat, tahu prinsip hukum Taurat, prinsipnya. Prinsip hukum Taurat di Yakobus pasal 2. Supaya tahu. Yakobus pasal 2. Tahu prinsip hukum Taurat ya. Yakobus pasal 2. Supaya jangan pikir orang sanggup melakukan hukum Taurat. Kita buka Yakobus pasal 2. Apa? Di sana dikatakan apa? Prinsip hukum Taurat. Yakobus. Yakobus pasal 2. Ingat. Yakobus pasal 2 ayat 10. Biar tahu prinsip hukum Taurat. Yang mengerti kita. Yakobus pasal 2 ayat 10. Sehingga tidak ada yang sanggup melakukan hukum Taurat. Yakobus pasal 2 ayat 10 cuma seorang baca. Sebab Yakobus pasal 2 ayat 10. Iya. Sebab barang siapa menurut seluruh hukum itu, Iya. tapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Iya. Inilah prinsip hukum Taurat. Harus bisa semua. Iya, itu. Ya. Jadi nggak ada yang namanya apa? Timbangan. Itu nggak ada yang namanya timbangan. Oh, sudah lebih banyak melakukan hukum Taurat daripada dosaku. Itu tidak ada ketentuan, nggak ada. Satu titik aja dosamu, dianggap kau bersalah kepada seluruh hukum Taurat. Sehingga manusia tidak ada yang bisa lepas dari hukum dosa dan hukum maut. Nggak ada. Jangan mau dibodohi. Tidak. Kita ini dalam hukum roh. Kalau nggak kita dalam hukum roh, kau nggak bisa lepas dari maut. Nggak bisa. Jangan sok-sok berusaha, sok-sok alim. Jangan sok-sok alim. Ya, jangan sok-sok alim. Jangan. Prinsip hukum Taurat ini perhatikan baik. Saya baca sekali lagi ya. Prinsip hukum Taurat. Sebab barang siapa yang menuruti hukum itu, menuruti hukum Taurat tadi 99%, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, yaitu hanya 1% atau 0,01%, ia bersalah terhadap seluruhnya. Inilah prinsip hukum Taurat. Kalau nggak mengerti sampai sini, ya kristenanmu jadi kekristenan hukum Taurat, kristenan hukum dosa, dan kekristenan hukum maut.
Kalau masih di sini kekristenanmu, nggak bisa kita ke surga, nggak bisa kita ke surga. Hanya menganggap dirimu ya datang ke gereja, berbuat baik sana sini, ya menyumbang sana sini, ya kalau nggak berpindah ke hukum roh pasti binasa. Kenapa? Karena satu saja kesalahanmu, satu saja. Kenapa saya katakan ini ngeri? Hanya memandang perempuan pun udah berdosa. Memandang, bayangkan memandang. Ya. Hanya satu kata yang kau ucapkan nggak baik kepada siapapun, kepada anakmu, kepada istrimu, satu kata yang nggak baik. Apa dicatat di Matius? Barang siapa berkata kafir, dicampak di dalam neraka yang menyala-nyala katanya. Itu maksud Tuhan memang gak ada yang sanggup. Gak ada yang sanggup. Ya, kita kan mudah sekali marah kan. Kadang kita bilang bodoh kali kau katakan. Kita bilang gitu aja pun kita udah masuk neraka. Ya, gak ada yang sanggup coba. Jangan pikir apa masuk neraka itu payah, gampang masuk neraka. Coba lihat Matius pasal 5. Hanya dengan mengucapkan satu kata kafir aja pun dicampakkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Coba supaya mengerti kita bahwa kita nggak sanggup melakukan itu, kita harus berpindah ke hukum roh. Matius pasal 5 ayat ayat 22. Matius pasal 5 ayat 22 coba. Hanya satu kata saja dicampakkan ke neraka. Jadi nggak perlu dosa berat, nggak perlu membunuh, nggak perlu mencuri, nggak perlu berzina, nggak perlu. Hanya satu kata kau ucapkan yang jelek, kau sudah dicampakkan ke neraka. Coba Matius pasal 5 ayat 22 baca dulu. Matius pasal 5 ayat 22. Iya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Iya. Terus? Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Apa? Hanya berkata jahil kau. Nakal. Kau bilang kan itunya itu. Atau arti jahil itu apa arti jahil? Nakal. Kalau kita bilang, nakal, dicampakkan ke neraka, cocok nggak hukumannya? Hah? Ngeri. Hanya bilang nakal. Itu arti jahil. Coba apa arti jahil? Arti jahil itu kan nakal. Ya nakal. Bayangkanlah, cuma kita bilang nakal, nggak kita bilang apa kebun binatang ya. Kalau kebun binatang lebih kasar lagi. Hanya nakal lagi, nakal kali kau, bodoh kali. Ya, apa kata Tuhan? Dicampakkan kemana? Ke neraka yang menyala-nyala. Iya. Itulah kalau kita berada di bawah hukum dosa dan hukum maut. Nggak sanggup, kita nggak sanggup. Jadi kita harus berpindah ke hukum roh. Kalau kita sudah berpindah hukum roh, nanti Tuhan perbaharui kita perlahan-lahan, dibaharui. Sehingga kita menjadi serupa dengan Kristus. Ya, sampai sini paham ya? Haleluya. Kita bukan Kristen yang dalam hukum dosa dan hukum maut, bukan. Kalau kita tinggal dalam hukum dosa dan hukum maut, kekristenan kita pasti gagal, pasti binasa. Dan ini belum dipahami banyak Kristen, belum dipahami banyak Kristen. Kalau sudah paham Kristen bahwa harus berpindah ke hukum roh, pasti mereka berlomba-lomba bagaimana supaya penuh Roh Kudus. Haleluya. Pasti berlomba-lomba. Aku mau penuh Roh Kudus lah. Kenapa? Aku mau pindah dari hukum maut. Aku mau pindah dari hukum dosa. Ya, pasti berlomba-lomba penuh Roh Kudus. Berlomba-lomba. Roh Kudus, penuhi aku Roh Kudus. Ya, karena mereka belum paham bahwa hukum roh lah yang memerdekakan. Tanpa roh kita nggak merdeka dari hukum dosa dan hukum maut. Kalau sudah mengerti kita bahwa roh lah yang memerdekakan, hukum roh lah, kita pasti berusaha penuh Roh Kudus. Roh Kudus penuhi aku, Roh Kudus. Sebelum kita dipenuhi Roh Kudus, terus minta. Firman Tuhan katakan Lukas 10, Bapa tidak akan Memberi ular ganti ikan. tetapi dia akan memberikan Roh Kudus. rohnya. Amin. Ya, Kristen yang benar
Sebelum dia penuh Roh Kudus akan tetap meminta. Akan tetap minta, tapi sekarang orang Kristen aneh. Roh Kudus nggak punya, malah dihujat. Apa itu bahasa roh? Apa itu bahasa lidah itu? Malah menghujat. Ya, aneh. Kita nggak tahu itu kemana orang-orang Kristen kayak gitu. Mengaku Kristen, tapi menghujat orang yang penuh Roh Kudus. Ya, padahal firman Tuhan katakan harus berpindah, harus dimerdekakan hukum roh. Yang sebelum orang masuk ke dalam hukum roh, dikuasai daging, daging dikuasai dosa, dosa dikuasai maut. Jadi kita mengerti urutannya dari mana mulai. Ya, daging dikuasai dosa, dosa berkuasa atas daging tadi katanya. Kalau kita pakai daging, kau tetap berkuasa. Jadi hati-hati. Ya, jangan berpuas diri. Lukas pasal 10, ya, supaya mengerti. Banyak orang Kristen zaman sekarang menghujat Roh Kudus, merasa dia kalau sudah STH, sudah MTH, nggak perlu Roh Kudus. Banyak. Coba tanya dulu sekolah-sekolah teologi, gimana yang mengajarkan harus berkuasa roh? Mana ada? Sombong. Kalau udah STH nggak sombong. Nggak ada mengajarkan harus penuh Roh Kudus, nggak ada. Ya. Roma pasal 10, Lukas pasal 10 Tentang? itu tadi bahwa Tuhan apa? Lebih cocok Matius 7 ayat 7. Matius 7 ayat 7 sampai 11. Matius 7 ayat 7 sampai 11 itu ya? Iya. Coba itu boleh. Bahwa dia akan memberikan rohnya kepada mereka yang meminta. Ya. Ya, Lukas 11 juga ada. Itu maksudnya Lukas 11 itu yang saya Lukas 11 ayat 9. Lukas 11 ayat 9 bahwa dia akan memberikan rohnya kepada mereka yang meminta. Lukas 11 ayat 9 ya. Saudara semua baca. Lukas 11 ayat 9 bahwa dia akan memberikan rohnya kepada mereka yang meminta. Lukas 11 ayat 9. Enggak. Lukas 11 ayat 13. Lukas 11 ayat 13. Lukas 11 ayat 13. Lukas 11 ayat 13. Iya. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Iya. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang memintanya. Iya. Jadi kalau nggak sampai ke sini kekristenanmu, merasa sudah punya Roh Kudus, ya. Roh Kudus nggak datang kalau nggak diminta. Yang harus minta. Haleluya. Minta. Kalau nggak diminta dia nggak datang. Dialah penolong, dialah penghibur, dia kekuatan. Ya minta Roh Kudus. Jadi kekristenan sekarang aneh saya lihat ya. Orang yang berbahasa roh, orang yang berkarunia roh malah dihujat, dianggap sesat, terbalik-balik. Karena itulah kekristenan sudah tipu iblis. Sekarang tak tahu, semua merasa benar. Ya, kami Kristen yang benar, Kristen yang tak tahu. Padahal firman Tuhan berkata, minta Roh Kudus. Tuhan Yesus sebelum naik ke surga apa? Dihembuskan. Haleluya. Terimalah. Tanpa Roh Kudus nggak bisa. Ya. Karena begini ya, kenapa saya katakan kita harus tahu kita ini di dalam hukum mana? Ya. Kita berusaha melakukan hukum, ya. Bukan supaya kita ke surga, bukan. Jangan salah paham. Kita melakukan hukum bukan supaya kita ke surga, enggak. Kita melakukan hukum karena Roh Kudus yang mendorong kita. Roh itu bekerja di dalam kita. Dia mendorong kita taat. Ya, Roh Kudus itu yang mendorong kita taat kepada hukum, mau menundukkan diri, bukan karena kita bersama ke surga, bukan. Ya, ciri-ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia mau taat kepada Bapa, mau taat kepada firman. Mau ciri-ciri orang mau dipimpin. Jadi bukan supaya ke surga, bukan. Kita sudah berpindah dari hukum dosa ke maut. Kita sebenarnya sudah warga surga. Sudah warga surga kita. Jadi kita bukan berusaha mau ke surga, bukan. Ya. Jadi kalau dikatakan kita hidup kudus supaya ke surga, bukan. Kita hidup kudus karena Roh Kudus yang di dalam kita mendorong kita untuk taat.
mendorong kita menjadi serupa dengan Kristus. Haleluya. Roh Kudus yang mendorong, bukan kita yang mau memaksakan diri, enggak. Sehingga dikatakan apa? Buah-buah roh. Roh itu yang berbuah, bukan kita yang mengerjakan. Pernah lihat apa? Pohon-pohon yang berbuah. Siapa ada pohon di rumahnya? Aku waktu di kampung Iya, kami juga ada pohon kuning di belakang ini. Ya. Dia cuma perlu, itu pohon kemarin pohon kuning itu udah mau mati, udah kering. Kami berpikir bentar lagi matinya itu. Tetapi, ya, diberi pupuk, digembur-gemburkan tanahnya. Dia digembur tanahnya itu. Dengan sendirinya pohon itu Berbuah. Begitu juga Roh Kudus. Haleluya. Roh Kudus itu yang perlu kau intim dengan Roh Kudus, dekat dengan Roh Kudus. Nanti dengan sendirinya Roh itu berbuah. Amin. Kau jadi lemah lembut, ya, penuh kasih, sabar. Kau nggak berusaha sabar, enggak. Apa yang kau berusaha sabar? Roh itu yang membuahkan dari dalam. Roh itu dengan sendirinya nggak suka kau marah. Kau mau marah kan? Tapi roh tadi bekerja di dalam, nggak mau marah. Seperti kesaksian WL minggu lalu. Dikatakan, kalau saya marah bisa, tapi saya pilih tidak marah. Kenapa? Karena roh sudah bekerja. Roh sudah bekerja di dalam. Seperti saya katakan minggu lalu, kalau orang yang punya Roh Kudus, apa yang dulu disukai manusia lama, sudah nggak disukai lagi manusia baru. Manusia baru nggak suka lagi yang dulunya suka merokok. Ketika Roh Kudus bekerja di dalam, dia nggak suka lagi mencium bau rokok. Nah, itu bukan dibuat-buat, karena dari dalam itu roh yang bekerja. Ya, yang dulu orangnya pelit, ketika roh bekerja jadi murah hati. Begitu. Kasih, sukacita, dan sejahtera, kesabaran, kemurahan, Kebaikan. kesetiaan, kelemah lembutan, dan Penguasaan diri. itu buah yang dari dalam bekerja. Yang penting kita intim dengan Roh Kudus, intim, bersekutu dengan Roh Kudus, berdoa dengan Roh Kudus, ya. Pasti berubah semua, pasti berubah. Itu cirinya, tandanya orang yang sudah berpindah dari hukum dosa dan hukum maut berpindah ke hukum roh, ya, udah berpindah. Jadi sekarang Kristen yang benar, ya, lihat aja dari buahnya. Lihat dari buahnya. Gak usah panjang lebar, lihat dari buahnya. Apakah sudah 10 tahun menjadi Kristen, 20 tahun jadi Kristen, ada nggak buahnya? Ya, ada nggak buahnya? Berbuah enggak? Ya. Kalau sudah 10 tahun jadi Kristen, 20 tahun jadi Kristen, sebelum jadi Kristen dia suka gosip. Sudah 10 tahun, sudah 20 tahun tetap juga masih suka gosip. Ya. Berarti dia masih dalam hukum dosa, hukum maut. Tapi kalau dia di dalam hukum roh, karena roh dikatakan tadi apa? Roh yang memberi hidup, roh yang bekerja, sehingga dikatakan di Yohanes 8, dari dalam hatinya mengalir air hidup. Ya, kalau nggak sampai ke sini ke Kristian kita, ya kita nggak berubah lah. Yang suka bersungut-sungut tetap bersungut-sungut, yang suka cakap kotor tetap cakap kotor. Nggak berubah. Sampai kapan kita kayak gini nggak berubah? Ya, saya pernah dulu berkhotbah ya. Kalau saya melayani, kalau saya lihat orang-orang yang saya layani nggak berubah, ya kita kan apa artinya kita melayani nggak berubah, yang dilayani, ya harus ada perubahan. Orang-orang yang dilayani pun berubah. Ya, kalau penggembalaan ya hanya mementingkan jumlah, kuantitas daripada kualitas. Iya, harus ada perubahan. Jemaat yang dilayani itu berubah, karakternya berubah, ya, kerinduannya berubah, kesukaannya berubah. Ya. Salah satu ciri yang dipenuhi Roh Kudus juga tidak mengeraskan hati. Ya, tidak mengeraskan hati. Kalau ada firman dari depan, walaupun belum bisa dikerjakannya,
dia nggak melawan. Dia nggak melawan. Karena roh itu tahu, roh yang dalam dirinya tahu yang disampaikan itu dari Tuhan. Ya, tahu. Jadi kalau ada orang Kristen dikotbahkan jangan merokok, tapi di dalam hatinya dia melawan. Bukan firman itu, boleh merokok katanya. Jadi macam mana? Gak ada tertulis. Katanya nggak ada tertulis itu katanya. Dari situ kita sudah tahu bahwa dia itu dikuasai daging. Kalau dia di dalam roh, walaupun belum dikerjakannya, tapi dia tahu itu firman. Tahu dia itu firman dan dia berdoa, Roh Kudus, kuatkan aku supaya bisa. Tolong. Tolong aku Roh Kudus. Karena kan Roh Kudus penolong dan penghibur. Ya. Jadi saya pernah dengar ya beberapa. Kalau ada firman yang keras dari depan dari mimbar, jemaat di belakang di bawah bersungguh-sungguh. Keras sekali firman itu, nggak benar itu. Bukan firman itu. Kalau disampaikan dari depan bahwa ada pesta berhala, pasti banyak yang menentang. Kenapa? Banyak yang menentang. Karena mereka di dalam daging, dikuasai daging, di bawah hukum dosa dan hukum maut. Tapi kalau mereka di dalam hukum roh, dikuasai oleh roh, pasti dia bilang, apa benar memang ada pesta berhala? Saya sedikit dulu di rumah. Oh iya, itu pesta berhala. Ya. Jadi nggak gampang melawan firman. Diselidiki dulu firman, karena firman dan roh satu. Ya. Bapa, Putra dan Roh Kudus, firman dan roh satu. Nggak mungkin yang disampaikan dari firman, tapi roh menentang, berarti bukan firman. Ya. Banyak hukum-hukum yang ditentang. Ya, mengenai pesta berhala, ya, mengenai rokok, mengenai pakaian, ya, banyak. Jangan. Kalau benar-benar dia dikuasai roh, dia tahu tuh bagaimana pakaian yang pantas. Bagaimana pakaian yang pantas? Ya. Roh itu yang mengajari. Ayo kita buka roh yang dikatakan roh yang mengajari, yang memimpin kamu kepada seluruh kebenaran. Banyak hal-hal yang tidak tertulis, tapi roh yang memimpin kamu kepada seluruh kebenaran. Yohanes 14. Ya, makanya saya katakan kita perlu hukum roh. Yohanes 14 di mana dikatakan situ bahwa dia akan memimpin kamu kepada seluruh kebenaran. Ya. Yohanes 14 ayat berapa coba? Ayat 28. Ya. Ayat 28. Coba saudara baca. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, Ya. kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Yohanes 14 ayat 26. Iya. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Ya. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Iya. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Diajari kita. Diajari. Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya. Jadi perlu kita Roh Kudus. Ada hal-hal yang belum kita pahami. Nanti kita diajarkan. Ya. Haleluya. Tanpa Roh Kudus kita nggak mampu. Jadi Roh Kudus yang mengajari kita. Roh Kudus yang mengajari kita. Ya, coba kita buka ayat penutup ya, ayat penutup di Galatia pasal 5 supaya kita ayat penutup aja. Galatia pasal 5, dia akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Jadi kita harus berpindah dari hukum dosa, hukum maut ke dalam hukum roh. Ya. Ayat
Dari ayat 22 ya. Ayat 22. Saya baca aja ya. Tetapi buah roh ialah, Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Maksudnya tidak bertentangan dengan hukum pemerintah maksudnya. Ya. Kalau kita lakukan ini, kita dianggap baik. Gak ada orang yang bilang kita nggak baik. Gak ada hukum yang menentang. Maksudnya hukum pemerintah gak ada. Artinya tidak bertentangan juga dengan hukum Taurat, enggak. Karena kita bahkan menggenapi, ya. Selanjutnya, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menjadikan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah kita hidup juga dipimpin oleh Roh, ya. Jadi hidup di dalam hukum Roh itu hidup dalam pimpinan Roh, ya, dalam pimpinan Roh yang memimpin kita. Roh, turutilah pimpinan Roh, turutilah. Kalau kita lawan nggak bisa, jangan dilawan. Karena begini, orang yang dalam hukum Roh pun sudah berpindah dari hukum dosa, dia dalam hukum Roh. Tapi kalau nggak diturutinya pimpinan Roh, dia gagal juga ke surga. Gagal juga. Ya, bukan berarti dalam hukum Roh itu udah jaminan ke surga, enggak. Harus dituruti pimpinannya. Kalau kita lawan pimpinannya, kita gagal juga. Gagal juga. Kalau kita lawan pimpinannya. Kalau dipimpin kita, beritakan dulu Injil ke Sianu, kita turuti. Kalau dipimpin kita, berikan dulu, tolong dulu Sianu, tolong. Ada pimpinan-pimpinan yang khusus. Dipimpin kita melayani ke sana, dipimpin kita ikuti pimpinan. Ya, itu ikuti. Karena nggak ada jaminan. Ya, nggak ada jaminan. Kalau sudah di dalam Roh pun, bukan belum tentu jaminan kita ke surga. Saya tanya dulu, Saul, penuh Roh Kudus nggak Saul? Penuh Roh Kudus. Dia mengikuti pimpinan Roh Kudus enggak? Tidak. Selamat enggak dia? Tidak. Iya. Jadi jangan pikir kalau sudah dalam hukum Roh pun kita udah pasti ke surga, enggak. Harus dalam pimpinan. Saul sudah penuh Roh Kudus, tapi dia nggak menuruti pimpinan. Roh Kudus bilang tumpas semua apa? Ternak lembunya. Iya. Tapi nggak diturutinya pimpinan Roh Kudus. Jadi hati-hati ya, hati-hati, jangan sepele. Apa yang dipimpin Roh Kudus ikuti. Haleluya. Ikuti pimpinan Roh Kudus. Bersekutu dengan Roh Kudus, dekat dengan Roh Kudus. Apalagi kita ini bentar lagi mau rapture ya. Ya. Kita nggak tahu. Saya nggak apa sekarang khotbah tentang rapture ini kayak nakut-nakuti. Dan ikuti aja dari berita, kayak nakut-nakuti memang. Tapi kita bentar lagi sudah mau rapture. Kalau nggak di dalam pimpinan Roh Kudus kita tinggal. Ikuti ya pimpinan Roh Kudus. Apa Roh Kudus bilang? Ikuti. Berdoa katanya berdoa. Kadang mau tiba-tiba ya Roh Kudus bicara nanti sudah mau dekat Tuhan. Mungkin ada getaran di hati kita. Mungkin minggu depan ada getaran. Turuti pimpinannya. Ya supaya kita ikut rapture. Ya, ikut kita. Kalau kita tidak ikuti pimpinan Roh Kudus, pasti kita tinggal. Jadi nggak semua orang Kristen ikut rapture ya. Pengajaran rapture pun nggak tahu. Yang ini tugas kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih berkat-Mu Bapa. Kami tahu Tuhan, tanpa Roh Kudus kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami bersyukur Tuhan, kami sudah pindah dari hukum dosa, dari hukum maut. Kami sudah berpindah ke hukum Roh yang memberi hidup. Tapi biarlah kami juga tetap di dalam pimpinan Bapa. Terima kasih Bapak yang baik, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom umat Tuhan. Shalom. Haleluya. Shalom. Sudah jelas tadi firman Tuhan ya. Haleluya. Bagaimana kekristenan yang berhasil itu Kristen yang menerima Roh Kudus. Karena sebenarnya inti kedatangan Tuhan Yesus itu bukan hanya di batas kayu salib. Haleluya. Bukan hanya sebatas itu. Jadi selama ini kalau kita menganggap
kedatangan Tuhan Yesus hanya untuk mati di kayu salib, berarti masih koma pengertian kita, masih perlu ditambahi maksudnya. Kedatangan Tuhan Yesus mati di kayu salib dan memberikan Roh Kudus. Amin. Amin. Memberikan Roh Kudus. Karena tanpa Roh Kudus tadi tidak mampu. Kekristenan kalau tanpa Roh Kudus masih di bawah hukum dosa. Tidak, artinya tidak ada yang sanggup tanpa Roh Kudus. Sedangkan kita sudah terima Roh Kudus pun harus mau dipimpin. Bayangkan ya, terima Roh Kudus tidak selesai bagi orang Kristen, tetapi mau. Jujur saya sendiri pun kadang mengaku dosa di hadapan Tuhan. Karena kenapa? Ketika Roh Kudus bangunkan saya di pagi hari, aduh Tuhan, nantilah ya Tuhan sebentar lagi. Padahal ada maksud Roh Kudus. Kenapa saya dibangun tiba-tiba? Kenapa dibangun di jam 3 pagi? Kenapa dibangun di jam 4 pagi? Ada maksudnya. Tujuannya Roh Kudus mau mengajari kita mau dipimpinnya. Haleluya. Jadi yang terima Roh Kudus harus siap dipimpin. Dengan kata lain, ketika kita menjadi warga negara Indonesia, harus siap dengan hukum-hukum yang ada di Indonesia. Itu maksudnya. Ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah berpindah menjadi warga negara kerajaan surga. Haleluya. Ketika kita memilih Tuhan, ku terimalah Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamatku, otomatis kita berpindah menjadi warga. Dengan kata lain, malaikat berkata, welcome, selamat datang di warga kerajaan surga. Begitu kita berada di lingkup kerajaan surga, kita harus mau dipimpin. Amin. Haleluya, dipimpin. Haleluya. Kalau saya saudaraku sudah di tahap ini, saya sering mengaku di hadapan Tuhan, Tuhan ampuni aku. Ketika aku bangun dulu gini, ternyata aku tertidur, ampuni aku Tuhan. Saya katakan, tugas kita, saya percaya kita yang ada di sini, tinggal kita mau dipimpin atau tidak. Haleluya. Tetapi ketika kita menerima Roh Kudus itu ketika kita ada jadi gini loh, orang yang penuh Roh Kudus tahu dia sudah jatuh apa tidak. Kita harus tahu, kita sudah bayangkan sampai ada suatu catatan di Wahyu, engkau sudah dalam jatuh. Itu kepada orang yang penuh Roh Kudus, bukan kepada umat yang di luar, tidak. Kepada orang yang penuh Roh Kudus pun Tuhan pernah berkata lewat malaikatnya, engkau sudah dalam jatuh. Haleluya, engkau sudah dalam jatuh. Bertobat kau supaya tidak ku ambil kaki diammu karena. Haleluya. Jadi saya rasa kita sudah di tahap ini ya. Bukan kepada, tapi bagi tadi saya tengok di live tadi, ketika belum sampai kepada orang Kristen harus penuh Roh Kudus, sampai di 12 penonton. Ketika dikatakan orang Kristen tanpa Roh Kudus, Kristen yang gagal, turun penonton. Saya tahu ada banyak orang yang tidak karismatik menonton. Jadi masalahnya seperti ini. Orang lebih percaya kepada pendetanya daripada kepada firman. Itu masalah di akhir zaman. Kekristenan di akhir zaman ini masalahnya lebih percaya kepada pemimpin daripada kepada Alkitab. Padahal kalau Alkitab katakan penuh Roh Kudus itu bukan hanya untuk rasul-rasul, no, tidak. Penuh Roh Kudus itu kepada pengikut Tuhan Yesus Kristus. Tidak memandang zaman. Mau zamannya Yesus ketika ada di bumi, Yesus hidup di bumi, mau zaman sekarang, Roh Kudus itu sungguh harus dimiliki orang Kristen. Itu maksudnya. Tadi saya lihat, wow, turun penonton. Artinya tidak banyak yang siap menerima firman. Tidak perlu itu Roh Kudus itu. Itu zaman perjanjian lamanya itu. Dulu ketika saya lihat juga ada yang berani bertanya, Bu, apakah seperlu itu Roh Kudus? Apakah itu tidak di zaman rasul-rasul saja? Saya tahan. Sampai Yesus datang, Roh Kudus harus ada di bumi. Untuk apa Roh Kudus ada di bumi kalau tidak memasuki orang-orang Kristen? Sekarang ini dengar baik-baik, Roh Kudus ada di bumi. Roh Kudus mencari siapa yang meminta. Roh Kudus penuhi aku. Masuk Roh Kudus. Sesudah masuk Roh Kudus pimpin aku.
Itulah tugas orang Kristen. Haleluya. Jadi sekarang saya berkata-kata bercakap-cakap dengan Pak Radiman. Walaupun sedikit jemaat bersama dengan kita, maunya yang sedikit ini pun benar-benar roh dewasa lah, kata Bapak ini. Kata Bapak, saya sebagai pengkhotbah, kalau kuliah jemaat tidak berbuah, ya salahku, kata Bapak ini. Ini untuk kita yang duduk di sini. Kalau aku lihat jemaat tidak bertumbuh, sedih aku di hadapan Tuhan, kata Bapak ini. Untuk apa aku buka pelayanan kalau yang kulayani tidak ada bertumbuh? Kata Bapak ini jujur, terpukul saya saudaraku. Ya juga ya Pak. Untuk apa kita seperti ini kalau orang-orang yang bersama dengan kita juga tidak ada menunjukkan pertobatan, tidak ada menunjukkan buah. Saya katakan, sia-sia pelayanan kita bertahun-tahun. Kata Bapak ini, sia-sia pelayanan kita. Kalau orang-orang yang bersama dengan kita juga tidak ada mau memberi hati kepada Tuhan. Sabarlah kita Pak, saya katakan kepada Bapak ini. Haleluya. Karena inti pelayanan itu membawa orang kepada Tuhan, bukan kolekte. Bukan. Kalau untuk mencari kolekte, nggak mau kami kayak gini di hari ini. Tidak. Kalau untuk kolekte ya, tetapi bukan menolak kolekte, jangan salah. Agak perlunya tempat ibu itu berkolekte, bukan. Tapi bukan itu tujuannya. Haleluya. Tuhan gerakkan hati kita untuk kita berkumpul di sini supaya kita benar-benar siap menjadi jemaat yang dewasa, mengenal Tuhan kita itu dengan benar. Amin. Haleluya. Sampai di sini. Haleluya firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk saudara kami yang di online. Walaupun saya lihat cuma 3 yang terakhir setia. Haleluya. Yang saudara dengar, biarlah benar-benar membentuk kita. Kita satu di dalam Kristus. Walaupun mungkin tidak pernah bertemu, tetapi di alam roh kita satu di dalam Kristus. Sampai di sini lain kali kita jumpa kembali. Shalom, Tuhan Yesus berkati. Kita tutup naiknya ya. Haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa.